Adalah video kelanjutan aku ya di hari H untuk orderan nasi tumpeng dan juga jajanan pasar yang versi tampahan gitu ya. Nah, ini brownies yang kemarin aku bikin, jadi tuh seperti ini, teksturnya coklat banget, padet, tapi ini tuh nggak bantet gitu ya, enak deh pokoknya, teman-teman bisa coba. Nah, hari ini tuh aku mau packing, jadi ini tuh sekitaran jam 1 pagi gitu ya teman-teman, karena orderannya itu untuk buat jam 6 pagi. Nah, ini aku pakai plastik OPP aja ngebungkusinnya. Jadi aku potong agak ukuran gede-gede ya atau besar-besar, dengan loyang ukuran 20x20, aku jadi 16 potong aja. Kenapa tadi aku bisa icip? Karena satu tampah itu hanya berisi 13 potong atau 13 pieces. Nah, seperti ini jadinya rapi. Lanjut, setelah packing browniesnya, di sini aku mau bikin risol mayo. Jadi ini untuk saus mayonya aku pakai mayones. Ini kalau nggak salah 200 gram deh kemasannya. Terus juga aku di sini tambahin sedikit dengan susu kental manis ya, sedikit aja gitu. Kayak cuman setengah sendok teh. Terus ada kaldu bubuk, ada garam, dan juga aku tambahin lada bubuk 1 sachet yang kemasan kecil. Nah, ini semuanya diaduk seperti ini sampai merata ya. Jadi saus mayonesnya itu atau saus mayonya itu berasa. Lalu di sini aku juga tambahin 1 sachet saus tomat dan 2 sachet saus sambal. Jadi bener-bener nggak cuma rasa mayones ya, tapi ada rasa-rasa lainnya gitu. Enak deh, nggak bikin enek. Nah, seperti ini ya teman-teman, dicampur secara merata. Langsung aja di sini aku mau bikin kulit risolesnya. Untuk resep kulit risolesnya udah sering banget aku share ya di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, ini aku dadar di dalam teflon yang ukuran 18 cm. Jadi ini tuh teflon udah lama banget sebenarnya. Jadinya tiap aku bikin kulit risol tuh harus ngoles margarin gitu ya, biar nggak lengket karena udah ada baretannya. Sebenarnya pengen beli sih ya, nanti deh kalau ke toko perabotan pengen upgrade gitu, beli teflon baru buat kepentingan jualan. Nah, ini langsung aja sembari dadar kulitnya aku isiin isian risolesnya. Jadi tuh ada telur rebus, ada sosis sapi ya. Terus ada saus mayonesnya. Jadi seperti ini, tinggal dilipet. Sebenarnya ini gampang banget ya, apalagi kalau sambil nyetak si kulitnya itu biar si kerjaan kita cepet kelar gitu ya teman-teman. Kalau bikin kulitnya dulu sampai selesai itu nanti kayak menyita waktu, jadi nggak satset. Nah, ini si kulitnya sembari dadar, sembari nyetak isian risolesnya ya. Jadi seperti biasa, telur rebus, ada sosis, terus saus mayonesnya tinggal dilipat seperti biasa, kayak bikin amplop gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman, gampang banget kan ya. Jadi setelah selesai semuanya tinggal dibalur dengan adonan basah dan juga tepung panir. Adonan basah itu adalah tepung terigu yang dilarutin dengan air, ditambahin sedikit garam, lalu ditaburkan atau dibalurkan ke dalam tepung panir. Nah, hari ini tuh kue tambahannya isiannya ada risol mayo, ada arem-arem isi abon, terus juga pai susu dan juga brownies potong. Seperti ini, sangat gampang. Kenapa adonan pencelupnya pakai larutan tepung terigu itu biar lebih memudahkan menempelkan si tepung panirnya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai kocokan telur juga nggak apa-apa, boleh aja. Tapi nanti biasanya kalau pakai kocokan telur saat menggoreng itu bikin minyaknya jadi berbusa. Nah, ini aku kerjain dulu ya teman-teman sampai selesai si risol mayonesnya atau risol mayo. Untuk risolesnya pun sama, isiannya tuh 13 pieces, cuman di sini tuh jadi sekitar 21 atau 22 pieces gitu. Jadi sisanya bisa dimakan sendiri. Lanjut, ini bikin flaknya untuk si pai buahnya. Jadi tuh cuma susu cair ditambah sama tepung maizena, terus juga ditambahin sama kuning telur, dimasak sampai mengental, lalu pas udah mau mateng ditambahin sama sedikit margarin. Ini juga pernah aku share resepnya ya, kayak aku tuh dulu pernah gitu beberapa kali share resep tentang pembuatan pie, pokoknya jajanan pasar deh ya. Ini berhubung aku bikinnya nggak banyak, jadi untuk flanya pun aku bikinnya secukupnya aja, biar sekali habis gitu dipakai. Nah, ini udah meletup-letup, jadi tinggal aku tambahin sedikit margarin, kayak cuma 1 sendok teh aja sih.
supaya lebih mengkilat aja si flaknya gitu dan lebih gurih. Oke, ini tinggal diangkat aja karena ini udah mateng. Matikan api dan sisihkan sampai suhu ruang. Jangan lupa juga di bagian whiskernya dibersihin karena ini masih nempel gitu ya, saus-sausnya lumayan, sampai bersih. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Lanjut di sini aku mau kukus arem-aremnya yang siangnya atau sorenya aku bikin itu ya teman-teman. Jadi aku kukus selama 30 menit sampai 40 menit juga nggak apa-apa, jadi makin tanak. Jadi tadi aku sempat simpan dalam kulkas ya. Jadi semua orderan itu nggak harus dikerjakan dalam satu kali waktu, takutnya nggak kekejar gitu. Oke, ini full banget di panci yang kecil, tinggal dikukus. Dan di sebelahnya aku mau goreng ayam juga. Sekalian ya, maaf itu ada beberapa perabotan yang kotor, maklum kalau lagi ada pesanan gini mah banyak perabotan yang kotor. Jadi tungku 2 tuh nyala semua, yang sebelahnya mau aku buat goreng ayam, terus goreng tempe juga. Karena nasi kuning biasanya kan isian lauknya ada ayam goreng, orek tempe, urap sayur, telur dadar gitu ya. Terus juga mie goreng. Nah ini si ayamnya aku goreng sampai matang. Jadi sekali jalan itu bisa banyak kerjaan yang bisa kita lakukan. Menurut aku sebagai pedagang kue dan pedagang makanan itu time management atau manajemen waktu sangat dibutuhkan ya, sangat penting gitu supaya kerjaan bisa selesai tepat waktu. Nah sembari lagi goreng ayam, ini juga aku ngisiin flak ke dalam kulit pai susunya. Jadi di alasnya itu aku pakein coklat leleh ya, dan sekarang udah mengeras. Coklat batang yang dilelehin aja. Tujuannya apa? Supaya kulit pie-nya itu tetap crunchy dan gak melempem ya teman-teman. Berhubung ini kan flaknya itu agak basah gitu. Jadi kalau nggak dipakein dasarnya pakai coklat leleh, biasanya kulit pie-nya itu akan cepet melempem gitu. Nah kalau seperti ini itu akan tetap crunchy sampai berjam-jam. Oke, ini untuk pengisian flaknya sebenarnya lebih enak pakai piping bag, tapi aku pengen satset jadi pakai sendok aja. Nah, untuk buahnya ini request dari customer ya, isiannya tuh buah jeruk dan juga buah naga. Sebenarnya untuk pie buah itu lebih cantik pakai buah kiwi dan juga buah stroberi atau buah anggur gitu ya. Tapi berhubung ini custom atau requestan dari customer, jadi aku ngikut aja. Jadi kalau buah naga itu biasanya kelemahannya warnanya suka transfer gitu ya, kayak tuh kan mewarnai yang lainnya. Tapi ini enak kombinasi jeruk dan naga rasanya gitu. Nah ini hasilnya seperti ini. Lanjut mau di packing aja. Jadi ini aku packingnya pakai plastik OPP yang ukuran 11x11 ya teman-teman. Aku nggak pakai mika karena menurut aku kalau packing pakai plastik OPP itu kesannya jauh terlihat lebih elegan gitu. Tapi ini versi aku aja sih ya. Kadang-kadang juga masih pakai mika kok. Kalau pas memang adanya di rumah itu mika. Tapi kebetulan ini pas ada OPP, plastik OPP, jadi aku pakai plastik aja biar pas nanti ditata di nampannya atau di tampahnya itu jadi lebih cantik dan muat banyak, nggak makan tempat. Praktisnya packing dengan plastik OPP itu kan ada sealernya gitu ya. Jadi langsung aja dikletek itu yang bagian perekatnya dan langsung nempel. Jadi praktis banget. Seperti ini ya teman-teman, gampang banget kan cara packingnya. Nah ini hasilnya ya teman-teman, si pie buahnya. Alhamdulillah nih dapat 15 pieces. Terus ini si arem-aremnya juga udah mateng, sedang aku tiriskan. Lalu ini aku lanjut setelah ayamnya mateng, aku goreng tempe ya teman-teman, karena orek tempe biasanya kan si tempenya digoreng dulu. Nah kebetulan orek tempenya tuh orek tempe basah gitu, jadi aku potongannya gede-gede. Terus ini si ayamnya udah mateng. Nah sampai seperti ini ya digorengnya, jadi jangan yang terlalu kering biar nanti enak gitu. Kalau mau pakai tempe orek yang kering juga boleh. Untuk potongan tempenya bisa diperkecil ya, ini kan gede-gede gitu. Jadi ini aku angkat dulu, nanti mau dilanjut untuk menggoreng risoles. Ya kalau penjual makanan, apalagi untuk orderan pagi hari biasanya memang agak sedikit effort gitu ya teman-teman, terutama harus bangun pagi atau bahkan bangun tengah malam ini ya. Ini aku start juga dari jam 1 malam gitu, jadi harus pinter manajemen waktunya, waktu tidurnya juga. Nah ini aku tambahin minyak gorengnya karena mau dibikin goreng risoles.
Nah, seperti ini gorengnya biasa aja dengan minyak yang panas, tapi apinya jangan api besar ya, apinya sedang aja biar nggak cepet gosong. Aku selesaiin dulu goreng risolesnya semuanya. Nah, ini hasilnya setelah digoreng. Aku mau packing pakai plastik OPP juga biar gampang, nggak harus direkatin pakai lilin ya, karena ini sudah ada perekatnya. Jadi aku juga masukin cabai, berhubung nggak ada cabai rawit hijau, jadi pakai cabai yang ini nggak apa-apa lah. Nah, praktis banget kan kalau di packing pakai plastik OPP kayak gini. Jadi tuh kayak memudahkan dan bikin cepet pas waktu packingnya. Oke, berhubung jam 4 pagi customer aku udah WA. Jadi ini tadi pas menata di nampannya nggak ke-record ya teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya, dan ini juga tumpengnya atau nasi kuning tumpengnya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.